Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsani illa yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa masya lam yakun, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali pada Jum'ah yang penuh berkah bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan adalah bekal terbaik dalam kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama Ramadan adalah membentuk manusia yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini kita sedang berada di bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan ini Allah mendidik kita dengan cara yang sangat luar biasa. Di siang hari kita menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan keinginan diri. Namun sebenarnya Ramadan tidak hanya melatih kita untuk menahan diri, tetapi juga melatih hati kita untuk peduli kepada sesama manusia. Ketika kita merasakan lapar, kita mulai memahami bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang setiap hari hidup dalam kekurangan.
ketika kita berbuka dengan menu yang sederhana, makanan yang sederhana, kita menyadari bahwa nikmat Allah yang kita miliki sangatlah besar. Ramadan mengajarkan kita satu pelajaran penting, bahwa kehidupan tidak hanya tentang diri kita sendiri. Di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, termasuk dalam urusan ekonomi dan harta. Dalam pandangan Islam, harta bukanlah tujuan hidup, tetapi alat untuk mencapai kebaikan dan keberkahan. Karena itu, Islam sangat memperhatikan bagaimana manusia memperoleh harta dan bagaimana harta itu digunakan. Sejak berabad-abad yang lalu, para ulama muslim telah membahas persoalan ekonomi dengan sangat mendalam. Salah satu tokoh besar dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Yusuf. Beliau adalah murid dari Imam Abu Hanifah yang pernah menjadi penasihat ekonomi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Dalam karya terkenalnya tentang keuangan negara, beliau menekankan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi yang adil. Beliau mengingatkan bahwa jika rakyat dipersulit dengan pajak yang tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan semangat bekerja. Perdagangan akan melemah dan kesejahteraan akan menurun. Pemikiran ini menunjukkan bahwa sejak dahulu para ulama sudah memahami bahwa keadilan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tokoh lain yang juga membahas persoalan ekonomi adalah Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa manusia memang membutuhkan harta untuk hidup. Namun beliau mengingatkan bahwa harta tidak boleh menjadi tujuan utama kehidupan. Menurut beliau, bekerja dan berdagang adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan cara yang halal. Tetapi jika manusia mengejar harta dengan cara yang haram, menipu orang lain, menzolimi orang lain, maka harta itu tidak akan membawa keberkahan. Betapa banyak orang yang hidup bergelimang harta, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya penuh dengan ketentraman, karena hartanya diperoleh dengan cara yang halal dan mendapatkan keberkahan. Jamaah sekalian, dalam sejarah Islam juga terdapat seorang pemikir besar yang sering disebut sebagai pelopor ekonomi dan sosiologi. Siapa yang tidak mengenal nama Ibnu Khaldun? Dalam kitabnya yang terkenal, kitab Muqaddimah, beliau menjelaskan bahwa kemakmuran suatu masyarakat sangat bergantung pada keadilan. Jika masyarakat diperlakukan dengan adil, maka mereka akan bekerja dengan semangat. Jika perdagangan berjalan dengan jujur, maka ekonomi akan berkembang. Namun, jika keserakahan, korupsi, dan muncul dalam sistem ekonomi, maka kehancuran akan datang. Karena itu, Islam memberikan solusi yang sangat luar biasa untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Islam memerintahkan zakat, Islam mendorong sedekah, Islam menganjurkan wakaf. Semua itu bertujuan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Allah berfirman yang artinya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang yang kaya saja di antara kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap keadilan sosial dalam ekonomi. Dan bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk menghidupkan nilai-nilai tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling dermawan. Para sahabat mengatakan,
bahwa kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Bayangkan betapa banyak orang yang tersenyum karena sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang miskin yang terbantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak orang yang hatinya terhibur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita memperbanyak sedekah. Boleh jadi bagi kita hanya sedikit, tetapi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan itu sangat berarti. Mungkin hanya satu paket makanan, mungkin hanya satu paket takjil, mungkin hanya sedikit uang, tetapi percayalah para ikhwan, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal aya wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwa barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pernyataan besar yang harus kita renungkan bersama. Mengapa generasi sahabat Nabi mampu mengubah dunia hanya dalam sekitar waktu 23 tahun. Sementara hari ini umat Islam berjumlah miliaran, tetapi perubahan besar itu terasa begitu jauh. Para sahabat jumlahnya tidak banyak pada saat itu. Mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka bukan bangsa yang memiliki imperium. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Namun mereka mampu mengubah sejarah. Salah satu kunci dari perubahan itu adalah cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Al-Quran sangatlah dekat dengan kita. Mushaf ada di rumah kita. Aplikasi Al-Quran ada di ponsel kita. Ceramah tentang Al-Quran bisa kita dengarkan setiap hari. Namun seringkali tanpa kita sadari, cara kita memandang Al-Quran mengalami pergeseran. Kadang kita lebih sibuk menghitung berapa kali hatam daripada bertanya apa yang sebenarnya Allah minta kita lakukan melalui ayat itu. Kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala, tentu itu baik. Kita membaca Al-Quran untuk ketenangan hati, tentu itu juga baik. Namun generasi sahabat membaca Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang harus segera diamalkan. Seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, kami tidak berpindah kepada 10 ayat berikutnya sebelum kami memahami dan mengamalkan 10 ayat sebelumnya. Mereka tidak membaca Al-Quran hanya untuk menyelesaikan bacaan. Mereka membacanya seperti seseorang yang sedang menerima instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Quran sendiri menjelaskan tujuannya. Allah berfirman yang artinya bahwa Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Artinya, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk mengubah kehidupan manusia. Ada satu ungkapan dalam Al-Quran yang sering kali Allah ulang. Afala ta'qilun, tidaklah kalian menggunakan akal. Ungkapan ini puluhan kali muncul dalam Al-Quran. Artinya, Allah mengajak manusia untuk berpikir, memahami, dan merenungkan wahyunya. Para sahabat tidak hanya tersentuh oleh Al-Quran. Mereka memahami Al-Quran, dan ketika seseorang benar-benar memahami apa yang Allah perintahkan, hatinya tidak akan bisa diam. Ia akan bergerak, ia akan berubah, dan ia akan memperbaiki dirinya dan lingkungannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan ini, kita membaca Al-Quran lebih banyak dari biasanya. Namun mari kita tambahkan satu hal lagi dalam Ramadan ini, yaitu tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi merenungkan maknanya. Ketika membaca satu ayat, tanyakan kepada diri kita,
Apa yang Allah ingin aku perbaiki dari hidupku melalui ayat ini? Mungkin tentang kejujuran, mungkin tentang sedekah, mungkin tentang keadilan, mungkin tentang kepedulian antar sesama manusia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga memahami dan mengamalkannya. Mari kita tutup khutbah kedua ini dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyil muslimina wa imamahum bi jama'atil muslimina ay hisbillah hayatan kamilatan tayyibah warzuqhum quwwatan khalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'i wa munkar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahidin wansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin wa dhammir a'da'ad din wa likalimatika illa yaumaddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wa zalazila wal mihan fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladin hada khaffah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Aqimis shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت